You make me feel a little higher. The things you do, they make me higher. You make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Sawa dengan NIM 2002-135432 dari jurusan akuntansi dari kelas literasi digital H. Ini saya akan coba mempresentasikan materi tentang urgensi literasi digital. Apa itu literasi digital? Tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan gaya pintar internet, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapat melalui berbagai sumber digital secara bertanggung jawab. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia sayangnya tidak diimbangi kemampuan literasi digital yang mumpuni. Faktanya, di masa pandemi ini banyak masyarakat Indonesia yang mudah percaya dengan hoax dan misinformasi tentang COVID-19. Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit 2020, Indonesia berada di peringkat 61 dari 100 negara terkait dengan kesiapan menggunakan internet. Posisi Indonesia lebih rendah dan tertinggal cukup jauh dari negara tetangga seperti Singapura berada di peringkat 22 dan Malaysia berada di peringkat 33. Yang kedua, mengapa literasi digital rendah? Yang pertama, salah satu faktor penyebab rendahnya literasi masyarakat Indonesia adalah kurangnya penekanan pada keterampilan berpikir kritis sejak usia dini. Kurikulum Nasional 2013 mengamanatkan penerapan High Order Thinking Skills atau HOTS, tapi tidak terintegrasi dengan baik atau diajarkan secara luas selama pelatihan guru di Indonesia. Yang kedua, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang ada di sekolah-sekolah juga belum optimal dalam meningkatkan literasi digital. Faktanya, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2016 tentang implementasi pembelajaran TIK untuk berfokus pada kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan perangkat teknologi dan internet daripada kemampuan menganalisis dan memproses informasi yang didapat secara daring. Yang ketiga, selain itu, Indonesia memiliki tantangan struktural, yaitu ketimpangan akses internet yang antar daerah. Berdasarkan data dari BPS, persentase rumah tangga yang dapat mengakses internet tertinggi berada di Pulau Jawa dan lebih rendah di wilayah timur Indonesia. Persentase rumah tangga tertinggi yang mengakses internet ada di DKI Jakarta sejumlah 93,33% dan terendah di Papua sebesar 31,31%. Yang ketiga, pertimbangan kebijakan. Ada 5 pertimbangan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi rendahnya literasi digital. Yang pertama yaitu mengingat urgensi peningkatan literasi digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dan Kementerian Agama Kemenak harus berpikir ulang dalam menyusun kurikulum mata pelajaran TIK agar sesuai dengan tuntutan zaman. Ada baiknya apabila konten pembelajaran TIK lebih memprioritaskan pengajaran dalam penggunaan dan penyampaikan informasi yang didapat secara daring dengan bertanggung jawab, mengidentifikasikan informasi daring yang dapat dipercaya, dan cara mengamankan peserta didik selama aktivitas daring mereka. Kompetensi seperti ini akan sangat relevan dengan tuntutan era digital saat ini. Yang kedua, Kemendikbud dan Kemenak perlu mengevaluasi bagaimana berpikir kritis diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Kebiasaan seperti bekerja secara berkelompok dengan teman sekelas, memperbanyak proses soal latihan yang mengasah pemikiran kritis dan modal pembelajaran yang mengutamakan kebiasaan bertanya, menganalisis dan menyatakan argumen dalam diskusi harus diperkuat sebagai fondasi dalam peningkatan literasi digital. Upaya ini dilakukan oleh negara-negara maju yang memiliki literasi digital yang tinggi seperti Swiss dan Finlandia. Yang ketiga, materi literasi digital juga harus disertakan dalam pelatihan guru.
Tanpa meningkatkan kompetensi yang rendah dan pedagogi berpikir kritis di antara para guru, mereka tidak akan dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital siswa. Yang keempat, internet merupakan kawasan dinamis dan selalu berubah, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pendidikan akan kesulitan untuk mengajar ketertinggalan. Untuk meningkatkan dinamisme pendidikan literasi digital, Kemendikbud dan Kemenak harus berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan menjalin kemitraan dengan para ahli dari sektor swasta. Sektor swasta telah terlibat dalam seminar publik dan talk show melalui program Cyber Kreasi. Tetapi tidak dalam penyempurnaan kurikulum sekolah. Tenaga ahli eksternal ini dapat membantu pemerintah merumuskan indikator yang relevan untuk kurikulum literasi digital. Yang terakhir, peningkatan akses dan teknologi internet, terutama di daerah perdesaan di Indonesia, harus tetap menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital yang membuka peluang bagi keluarga yang kurang beruntung. Kemenkominfo berencana untuk melengkapi sekitar 12.000 desa dengan akses internet. Keterlibatan swasta yang selama ini dipertimbangkan harus didorong. Kemendikbud dan Kemenak juga harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk melengkapi sekolah, terutama di perdesaan, dengan laptop atau komputer. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and it feels so empty inside.